Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam guru penggerak, tetap semangat. Saya Husnul Mardiah, CKB Angkatan 6 dari SMP Negeri 1 Pasuruan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya masih merasa kesulitan mendesain pembelajaran yang berpusat pada siswa. Seringkali saya memaksa untuk menuntaskan materi sesuai dengan target, serta memaksa anak menguasai kompetensi yang telah ditetapkan tanpa memperhatikan perasaan, kemampuan, serta bakat siswa. Selain itu, saya juga memaksa siswa untuk mencapai target nilai KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah. Namun, saya jarang sekali melakukan refleksi terkait pembelajaran yang dilakukan, sehingga saya tidak dapat mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pembelajaran yang telah saya lakukan. Dalam kegiatan pembelajaran, saya juga memiliki asumsi bahwa anak-anak dengan capaian nilai akhir yang baik sebagai anak yang pandai dan menganggap anak dengan nilai yang pas-pasan sebagai anak yang kurang pandai. Hal ini menjadikan siswa tertekan karena harus mendapatkan nilai akhir yang bagus dan secara tidak langsung ini menurunkan tingkat kepercayaan diri anak. Selain itu, dalam kegiatan pembelajaran di kelas, saya juga masih menggunakan sistem ancaman dan hukuman agar siswa lebih disiplin. Saya juga merasakan kurangnya kedekatan emosional dengan siswa, sehingga penanaman nilai-nilai karakter kurang terbangun dengan baik. Hingga sampailah pada saat yang berbahagia ketika saya berkesempatan belajar mengenai filosofi Ki Hajar Dewantoro mengenai pendidikan, di antaranya mengenai perubahan. Ada 3 kerangka perubahan menurut KHD. Yang pertama adalah prinsip perubahan, yang kedua adalah kodrat keadaan, dan yang ketiga adalah apa yang berubah. Pada prinsip perubahan ada trikon atau 3 kon yang diperkenalkan oleh KHD. Yang pertama adalah kontinuitas, yang kedua adalah konvergensi, dan ketiga adalah konsentris. Kontinuitas adalah dalam melakukan perubahan tidak boleh melupakan akar nilai budaya. Konvergensi adalah pendidikan haruslah memanusiakan manusia dengan memperkokoh nilai kemanusiaan. Konsentris adalah pendidikan haruslah menghargai keberagaman dan kemerdekaan murid. Berikutnya adalah kodrat keadaan. Dalam pendidikan, ada 2 kodrat keadaan yang diperkenalkan oleh KHD, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam terkait dengan alam sekitar dan tempat tinggal, sedangkan kodrat zaman akan terus berkembang dan mengalami kemajuan meskipun alamnya sama. Sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri dengan baik. Konsep ini membawa saya pada kesadaran bahwa setiap anak adalah unik. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya. Tugas pendidik adalah merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Meskipun mengenyam pendidikan di tempat yang sama dan dididik oleh guru yang sama, tentunya setiap siswa akan memiliki jalannya masing-masing. Pembahasan berikutnya adalah apa yang berubah. Yang harus berubah adalah budi pekerti, di mana budi pekerti adalah perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti dapat juga diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Ada beberapa relevansi pemikiran KHD. Yang pertama adalah pendidikan harus holistik. Relevansi kedua adalah pendidikan harus dinamis. Dalam pendidikan holistik dan dinamis, ada 4 pendidikan karakter yang perlu dibangun. Yang pertama adalah olah cipta, yaitu untuk menajamkan pikiran. Yang kedua adalah olah rasa, untuk menghaluskan perasaan. Yang ketiga, olah karsa, untuk memperkuat kemauan. Yang keempat, olah raga, yaitu untuk menyehatkan jasmani.
Relevansi pemikiran KHD berikutnya adalah memandang anak dengan penuh perhatian dan rasa hormat. Dalam konsep pemikiran ini, peserta didik perlu untuk dirawat, diperhatikan, dibimbing, serta diarahkan. Janganlah membiarkan anak sendirian tanpa perhatian dan bimbingan, di mana guru harus mampu menuntun dan menghamba kepada peserta didik. Konsep menghamba di sini adalah menuntun siswa dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya dengan cinta tak terbatas atau unconditional love. Ada 3 dasar kerja pendidik yang disebut dengan Triloka. Yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Matio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Dalam konsep Ing Ngarso Sung Tulodo, maka guru ketika di depan haruslah dapat menjadi teladan bagi murid-muridnya. Ing Matio Mangunkarso adalah ketika berada di tengah, maka seorang guru haruslah kreatif, inisiatif, dan bisa memberikan semangat bagi anak didiknya. Dalam konsep Tutwuri Handayani, maka seorang pendidik haruslah mampu menuntun dan mengikuti anak didiknya dengan cara memberdayakan, menguatkan, serta mendukung sehingga potensi-potensi baiknya dapat berkembang dengan baik. Setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya memahami bahwa pembelajaran haruslah sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat siswa. Guru juga tidak diperkenankan memaksakan materi dikarenakan pendidikan merdeka adalah pendidikan yang mengutamakan perkembangan budi pekerti anak. Pada akhirnya, ada perwujudan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang akan saya terapkan dalam pembelajaran, antara lain yaitu melakukan pendekatan emosional kepada siswa dengan berbagi cerita, pengalaman, dan motivasi, berusaha menjadi teladan atau contoh bagi siswa dalam perkataan dan perbuatan, merancang pembelajaran yang berpusat kepada siswa dan menyenangkan, memfasilitasi siswa dalam pengembangan potensi sesuai dengan bakat dan minat, serta melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkesinambungan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita terus bergerak untuk menciptakan profil pemuda Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tetap semangat.